Tekstur butternut lebih lembut dari jenis labu lainnya. Kulitnya yang tipis dan mengkilap menjadi ciri yang paling mencolok. Kandungan serat yang tinggi pada butternut membuatnya sangat cocok dikonsumsi ibu menyusui dan penderita gangguan pencernaan. Butternut squash juga mengandung vitamin A, B kompleks, antioksidan, beta-karotin, dan folat yang berguna memperbaiki sel dalam tubuh. Butternut juga cocok dikonsumsi bagi yang sedang menjalani program diet. Saat pertama kali menanam butternut, Pak Hendri berhasil memanen butternut hingga 100 kg. Hal ini tentu saja menambah semangatnya untuk terus membudidayakan butternut. Pada masa panen periode selanjutnya, hasilnya meningkat pesat hingga mencapai 2 ton. Penanaman butternut biasanya dilakukan secara generatif dari biji. Pak Hendri mendapatkan bibitnya dari pemasok bibit yang terpercaya untuk menjaga kualitasnya. Menanamnya memang mudah, tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Bibit yang akan ditanam sebaiknya direndam dulu di air hangat semalaman hingga biji tenggelam. Lalu saring dan ditiriskan. Proses ini akan mempercepat keluarnya tunas, sehingga bisa meminimalisir rusaknya benih karena lama tertimbun di dalam tanah. Selanjutnya, siapkan media tanam dalam polybag. Masukkan satu persatu benih butternut hasil perendaman. Awas, jangan sampai salah. Bagian benih yang lebih lancip harus menghadap ke bawah, agar akar tumbuh dengan benar. Terakhir, tutup dengan tanah ya. Usia 8 hari, tunas mulai bermunculan. Bibit butternut pun siap dipindahkan ke kebun. Pak, ambil satu Mbak. Nah, satu. ini kasih air dulu gini Mbak. Oh, kasih air dulu. Nah, Oh, bukan langsung dicabutin gitu ya Pak nanti ya? jadi luka akarnya Mbak. Oh, ternyata selain untuk mengeluarkan bibit dari polybag, mencelupkan bibit ke air juga bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah. Jadi, peluang tumbuh tanaman semakin tinggi. Pak, waktu yang ideal untuk nanam bibit butternut ini kapan sih Pak? Sore hari Mbak, jam-jam segini Mbak. Jadi nggak kepanasan menjelang matahari tenggelam, itu waktu yang cocok gitu. Jadi nanti dingin udah. Kalau pagi hari kan nanti siang itu, nanti bisa layu biasanya Mbak. Berarti kita lanjut aja nih Pak, Ayo. isi-isi yang lain bibitnya. Sistem penanaman butternut dilakukan secara bergantian dan diatur waktunya. Tujuannya agar bisa mengatur waktu panen. Jadi, stok butternut bisa selalu ada. Nah, nanam bibit butternut ini tuh harus dalam banget sampai akarnya ketutup semua, terus ditutup pakai tanah yang lainnya, dan harus berdiri tegak kayak gini supaya tumbuhnya tetap kokoh. Benar kan Pak? Betul Mbak. Jarak tanam ideal untuk butternut adalah 1,5 meter sampai 2 meter setiap lubangnya, tergantung pada jenis butternutnya. Penggunaan plastik mulsa berfungsi untuk mencegah pertumbuhan tanaman pengganggu. Butternut sebenarnya bisa tumbuh di dataran tinggi maupun rendah, asalkan sinar mataharinya melimpah. Penyiraman disesuaikan tergantung musim. Jika musim kemarau, penyiraman rutin harus dilakukan untuk menjaga kelembaban tanah. Nah, saat musim penghujan, penyiraman tidak perlu dilakukan. Perawatan lahan juga harus diperhatikan. Penyemprotan hama dan pemupukan menjadi hal yang sangat penting. Penyemprotan pestisida, nutrisi, dan fungisida dilakukan 7-10 hari sekali. Pemupukan dilakukan untuk merangsang tumbuhnya buah. Nah, Pak Hendri menggunakan pupuk kandang dan NPK cair. Jika perawatan rutin dilakukan dengan baik, butternut sudah bisa dipanen di usia tanam 80 hari dan dapat terus berbuah sampai usia 150 hari. Hebatnya lagi, butternut tidak mengenal musim. Jadi, bisa terus menghasilkan. Jika bunga mulai bermunculan,
Tandanya butternut siap berbuah. Agar hasil panennya maksimal, Pak Hendri membantu proses penyerbukannya. Terus ada cara-cara khusus nggak sih Pak untuk proses penyerbukan ini tuh? Ada Mbak, nanti kita pilih bunga yang masih segar. Nah, ciri-cirinya nanti ini di putiknya ini ada seperti tepung, masih kayak tepung gitu Mbak. Nanti kita tempelin di putik bunga betinanya gitu Mbak. Jadi satu bunga jantan ini bisa buat penyerbukan 3 sampai 5 bakal buah nanti bunga betina. Agak hemat nih Mbak nanti. Terlalu banyak. Udah Pak? Cukup. Nah, jadi cukup diolisin dikit aja karena satu bunga jantan ini tuh bisa untuk proses penyerbukan 5 bunga betina. Selanjutnya kita ngapain lagi nih Pak? Cari kembang yang lain. Oh oke, Pak. Permintaan butternut kini mulai ramai. Beberapa supermarket besar menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Untuk per ons, butternut dijual seharga Rp16.000. Besarnya permintaan pasar akan ketersediaan butternut membuat Pak Hendri berinisiatif mengajak warga Cihonje lainnya untuk ikut menanam butternut. Semua kebutuhan bibit dan pupuk disuplai oleh Hendri, sedangkan hasil panen akan dibantu pemasarannya. Tawaran yang tidak dilewatkan oleh Mang Dudung, seorang petani sayur yang seringkali mendapatkan hasil panen sayur yang pas-pasan. Dudung lalu mulai ikut menanam butternut dengan sistem tumpang sari untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hati-hati Mbak. Ya Pak. Mbak Tania, Ya Pak. kita akan nengok ke kebun petani yang sudah bermitra dengan kita. Oh iya Pak. Iya, dia nanam butternut juga di sini Mbak. Asik kalau gitu Pak. Itu kira-kira lahannya luasnya berapa Pak? Sekitar 4.000 meter Mbak. 4.000 meter. Iya, kita segera ke sana aja yuk. Yuk Pak, langsung aja. Nah ini Mbak Tania, Mang Aceng yang bermitra dengan kita Mbak. Halo Kang Aceng, Tania. Kang Aceng gimana sih awalnya kok bisa tertarik ikut nanam butternut Kang? Pertama saya lihat kebunnya Mas Henry nanam butternut. Nah saya pengen nanam, alhamdulillah saya minta bibit saya sama Mas Henry. Alhamdulillah dikasih, nah, terus saya nanam, alhamdulillah yang kemarin nanam udah hasilnya bagus, memuaskan. Boleh. Pak Aceng adalah salah satu mitra Pak Hendri yang sudah berhasil. Padahal, ia baru setahun ini fokus membudidayakan butternut. Kayaknya 2 bulanan lagi. Bulan ini saja, Pak Aceng bisa panen hingga 3 kali dengan jumlah ribuan kilogram butternut. Dipanen bareng. Wow, luar biasa deh. Kesuksesan Pak Hendri menanam butternut memang tidak serta-merta. Letak kampung Cihonje yang cukup jauh dari kota menjadi masalah utama saat awal pemasaran hasil panen butternut. Susah banget mau jualan, jalannya rusak. Harus cari jalan lain kalau kayak gini caranya. Untungnya, kendala pemasaran yang terhambat akses jalan tak berlangsung lama. Pak Hendri memanfaatkan media sosial untuk menjual hasil panen butternutnya. Para pembeli pun mulai berdatangan. Kini, Pak Hendri tak perlu susah payah lagi membawa butternut ke kota. Ia cukup mengirimkannya secara rutin pada para pemesan yang tersebar di Cianjur, Bandung, Bogor, dan Jakarta. 1 kilogram butternut hasil panen dijual Hendri dengan harga Rp25.000. Sisanya nanti saya transfer ya. Oke. Makasih. Jangan lama-lama ya. Ya. Sorean ya. Sore pasti saya transfer. Luar biasa. Ya, siap. Makasih ya Pak Hendrik. Oke, hati-hati. Ya.
Wah, Pak, kok ini bentuknya agak beda sih, Pak, dari yang lainnya? Iya Mbak, ini terjadi karena penyimpangan penyerbukan tadinya. Karena ada labu-labu lokal yang di daerah sini, jadi bunganya dibawa serangga gitu Mbak. Jadinya unik ini jadinya. Oh, tapi yang kayak gini ikut dijual nggak, Pak? Yang seperti ini biasanya kita simpan buat koleksi aja. Simpan? Iya. Buat koleksi? Iya. Kulit yang mulus menjadi syarat utama butternut grade A. Teknik penyortiran yang benar mampu membuat butternut tahan disimpan hingga 6 bulan. Kotoran pada butternut wajib dibersihkan untuk keawetannya. Setelah bersih, barulah dibungkus dengan kertas nasi agar kulitnya tidak rusak karena saling bergesekan.